Bayangkan malam yang tenang di Surabaya. Ibu Sulastri, usia 68 tahun, duduk di meja makan sambil menikmati salad bayam hangat. Sejak muda ia percaya sayur adalah kunci panjang umur. Kasus seperti ini sering saya temui di klinik Bapak Ibu. Orang yang tampak sehat, tidak merokok, tidak makan daging berlemak, tapi tiba-tiba terkena stroke di pagi hari. Tidak ada nyeri, tidak ada peringatan, hanya kebingungan di wajahnya. Bapak Ibu, banyak orang tidak sadar bahwa beberapa sayuran yang tampak menyehatkan justru bisa memicu stroke diam-diam, terutama jika dimakan pada waktu yang salah. Saya ingin Bapak Ibu berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah sayur yang kita makan selama ini benar-benar aman untuk tubuh di usia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi tentang 6 sayuran yang tampak sehat, tapi bisa berbahaya bila dikonsumsi dengan cara atau waktu yang salah. Saya tahu banyak Bapak Ibu yang merasa sudah makan dengan benar. Tidak pernah sentuh gorengan, banyak sayur, sedikit daging. Tapi tubuh di usia 60 atau 70 tahun sudah tidak sama seperti dulu. Pembuluh darah lebih rapuh, ginjal lebih sensitif, dan tekanan darah mudah naik turun. Jadi makanan yang dulunya baik bisa berubah menjadi pemicu bahaya tanpa disadari. Di video ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari sayuran paling sering muncul di meja makan sampai yang dianggap paling aman padahal bisa memicu stroke diam-diam. Nomor 1 nanti sering sekali dimakan para pria lansia karena dianggap bikin kuat, padahal bisa merusak ginjal pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu ingin saya bahas juga sayur yang justru memperkuat otak dan melancarkan darah untuk kesehatan lansia, tulis angka 1 di komentar. Sekarang mari kita mulai dengan sayur yang sering dianggap sederhana tapi bisa menjadi ancaman bila dikonsumsi tanpa hati-hati. Siapa di sini yang suka sayur daun singkong rebus dengan sambal terasi? Hampir di setiap rumah, terutama di desa, menu itu selalu ada di meja makan. Murah, mudah dimasak, dan katanya penuh gizi. Banyak lansia percaya daun singkong bisa membuat badan kuat dan darah bersih. Tapi di balik manfaatnya, ada hal penting yang jarang disadari. Beberapa waktu lalu saya merawat Pak Rahman, usia 67 tahun dari Medan. Beliau setiap hari makan daun singkong, pagi siang malam. Katanya supaya sendinya tidak nyeri dan badannya tetap bugar. Tapi suatu pagi, lututnya bengkak, jari kakinya terasa panas, dan pinggangnya sakit sekali. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar asam urat dan kreatinin tinggi. Ginjalnya bekerja terlalu keras karena tumpukan purin dari makanan sehari-hari. Pak Rahman terdiam lama. Ia tidak menyangka sayur sederhana yang menemaninya puluhan tahun bisa membuat tubuhnya melemah pelan-pelan. Bapak Ibu, daun singkong memang mengandung zat gizi yang baik seperti zat besi dan vitamin C. Tapi ia juga tinggi purin, zat yang saat dipecah akan menghasilkan asam urat. Pada tubuh yang muda, ginjal mampu membuangnya dengan mudah. Namun pada usia lansia, ginjal bekerja lebih pelan. Akibatnya, zat purin yang seharusnya dibuang malah mengendap pelan-pelan di sendi dan ginjal. Inilah yang menyebabkan nyeri lutut, bengkak, bahkan nyeri pinggang tanpa sebab jelas. Selain itu, daun singkong juga mengandung senyawa sianida alami yang bila tidak direbus sempurna, bisa merusak saraf dan mengiritasi lambung. Saya sering menemukan pasien lansia yang berkata, "Tapi dok, saya sudah rebus lama." Padahal air rebusan pertama yang keruh seringkali masih mengandung sisa senyawa berbahaya. Air itu harus dibuang dan diganti dengan rebusan baru. Gunakan juga sedikit garam atau air jeruk nipis agar zat berbahaya bisa berkurang. Rebus 2 kali hingga daun benar-benar lunak dan airnya bening. Jadi Bapak Ibu, daun singkong boleh saja dimakan, tapi cukup 2 kali seminggu. Jangan setiap hari. Pilih daun yang muda dan hindari saat kadar asam urat sedang tinggi. Dan yang paling penting, perbanyak minum air putih setelah makan untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan. Kalau lutut mulai terasa kaku atau jari bengkak setelah makan, jangan anggap remeh, itu tanda tubuh memberi peringatan. Saya masih ingat kata-kata Pak Rahman setelah sembuh. "Saya pikir saya hidup sehat dok, ternyata saya cuma belum paham tubuh saya sendiri." Kalimat itu sederhana tapi menyentuh hati, karena banyak lansia merasa mereka sudah menjaga kesehatan, padahal belum menyesuaikan cara makan dengan usia dan kondisi ginjalnya. Kalau Bapak Ibu sering makan daun singkong, cobalah ubah jadwalnya. Makan siang lebih baik daripada malam. Dan jangan gabungkan dengan jeroan atau ikan asin yang tinggi purin.
Sedikit perubahan bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan lansia. Kalau tadi kita bicara tentang sayur yang bisa membuat ginjal bekerja terlalu berat, maka yang berikut ini justru bisa menurunkan tekanan darah terlalu jauh tanpa disadari. Banyak orang makan sayur ini malam hari karena dianggap menenangkan. Padahal bagi lansia efeknya bisa berbalik, menyebabkan tekanan darah turun mendadak dan tubuh terasa lemas keesokan harinya. Mari kita bicarakan tentang kangkung, sayur sederhana yang ternyata menyimpan efek tak terduga bagi kesehatan lansia. Di Yogyakarta, hampir setiap malam Ibu Marni yang berusia 72 tahun memasak tumis kangkung sederhana untuk makan malamnya. Katanya, sayur ini membuat tidurnya nyenyak dan perut terasa ringan. Namun suatu pagi, beliau terbangun dengan kepala berputar dan tubuh lemas. Setelah diperiksa, tekanan darahnya turun drastis di malam hari. Ia tidak menyangka bahwa sayur yang menenangkan itu justru bisa membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bapak Ibu, kangkung memang dikenal sebagai sayur penenang alami. Kandungan magnesiumnya membantu otot lebih rileks dan menurunkan tekanan darah. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah mengonsumsi obat darah tinggi, efek ini bisa menjadi ganda. Tekanan darah bisa turun terlalu rendah tanpa disadari, terutama jika dimakan malam hari sebelum tidur. Saat tekanan darah terlalu rendah, aliran oksigen ke otak berkurang. Akibatnya, Bapak Ibu bisa merasa pusing, pandangan kabur, bahkan hampir jatuh saat bangun dari tempat tidur. Sebagai dokter, saya sering menemui pasien yang berkata, "Dok, saya tidak makan obat berlebihan, hanya sayur kangkung." Padahal tubuh lansia bekerja lebih lambat. Zat penenang alami dari kangkung bisa bertahan lebih lama di sirkulasi darah, apalagi bila dikombinasikan dengan obat antihipertensi. Itu sebabnya, efeknya terasa saat malam atau pagi hari. Selain itu, kangkung juga bisa menimbulkan efek samping pada mereka yang punya gangguan ginjal ringan. Kandungan natriumnya cukup tinggi, dan jika sering digoreng atau ditumis dengan banyak garam, bisa membuat ginjal bekerja lebih berat. Ini sebabnya beberapa lansia bangun pagi dengan kaki bengkak atau kepala terasa berat. Saya menyarankan agar kangkung tetap dimasukkan dalam menu, tetapi pada waktu makan siang, bukan malam. Tumis dengan sedikit minyak dan garam secukupnya. Jika Bapak Ibu sedang minum obat darah tinggi, beri jarak setidaknya 4-6 jam antara waktu minum obat dan makan kangkung. Cara kecil ini bisa mencegah tekanan darah turun terlalu dalam di malam hari. Kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tapi juga kapan dan bagaimana dimakan. Setiap sayur punya waktu terbaiknya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin makan malam yang ringan, pilih sayur lain seperti labu siam atau bayam muda yang direbus singkat, lebih aman untuk sistem peredaran darah. Saya teringat Ibu Marni setelah beberapa minggu menjalani pola baru. Beliau tersenyum saat kontrol, katanya sekarang sudah tidak pusing lagi saat bangun pagi. Ia hanya mengganti kangkung malamnya dengan sup bening di siang hari. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar bagi kesehatan lansia. Dan kalau kangkung bisa menurunkan tekanan darah terlalu jauh, sayur berikutnya justru bisa membuat darah menjadi terlalu kental dan memperlambat alirannya ke otak. Banyak orang menganggapnya tidak berbahaya, karena hanya digunakan sedikit dalam masakan, padahal pada usia lanjut, efeknya bisa sangat terasa. Mari kita bicarakan tentang daun bawang dan kucai. Saya sering menemui pasien lansia datang dengan keluhan perut kembung, kepala terasa ringan, dan mudah lelah. Ketika saya tanya apa yang dimakan malam sebelumnya, jawabannya sering sama. Kumas sup telur pakai daun bawang, Dok. Bagi mereka, daun bawang dan kucai terlihat seperti bumbu tambahan yang tidak mungkin menimbulkan masalah. Padahal pada usia lanjut, pengaruhnya terhadap peredaran darah bisa cukup besar. Bapak Ibu, daun bawang dan kucai memang memberi aroma wangi dan rasa segar pada masakan. Tapi di dalamnya ada zat sulfur dan alicin yang tinggi. Zat ini membuat perut menghasilkan lebih banyak gas. Pada tubuh muda, gas ini cepat keluar tanpa masalah. Namun pada lansia, pergerakan usus sudah melambat, sehingga gas menumpuk dan menekan diafragma. Tekanan kecil ini bisa mengganggu aliran darah dari jantung ke otak. Akibatnya muncul rasa pusing, dada sesak, dan bahkan rasa lemah mendadak seperti mau jatuh. Beberapa bulan lalu saya merawat Pak Sugeng, usia 70 dari Bekasi. Ia rajin minum aspirin untuk menjaga aliran darahnya tetap lancar. Namun karena merasa sehat, ia juga menambahkan banyak kucai ke dalam masakan setiap malam. Suatu pagi ia terkejut menemukan lebam di tangan dan kaki padahal tidak pernah terbentur apapun. Setelah diperiksa ternyata darahnya terlalu encer. Kombinasi aspirin dan alicin dari kucai membuat pembuluh darahnya mudah bocor. Keadaan seperti ini berbahaya.
apalagi bagi otak yang pembuluhnya sudah rapuh di usia lanjut. Daun bawang dan kucai bukanlah makanan berbahaya bila dikonsumsi dengan bijak. Gunakan secukupnya sebagai pelengkap, bukan bahan utama. Hindari memasukkannya dalam makanan malam hari, terutama jika Bapak Ibu sedang menggunakan obat pengencer darah, suplemen bawang putih, atau vitamin E dosis tinggi. Sebaiknya gunakan di siang hari atau sore, saat tubuh masih aktif dan sistem pencernaan bekerja lebih cepat. Bila setelah makan terasa perut penuh atau kepala ringan, segeralah minum air hangat dan istirahatkan tubuh. Kesehatan lansia sangat bergantung pada keseimbangan kecil seperti ini. Kadang bukan karena makanannya yang salah, tapi karena tubuh kita sudah berubah. Metabolisme mulai melambat, aliran darah melemah, dan respons terhadap zat aktif menjadi lebih sensitif. Itulah sebabnya, yang aman di usia 40 bisa menjadi pemicu gangguan di usia 70. Pak Sugeng sekarang sudah jauh lebih berhati-hati. Ia masih menikmati sup telur kesukaannya, tapi hanya menambahkan sedikit irisan daun bawang. Tidak lagi segenggam penuh seperti dulu. Banyak pasien saya juga berkata hal yang sama, bahwa sehat itu bukan soal banyaknya sayur, tapi bagaimana kita menghargai tubuh sendiri. Kalimat itu benar sekali, karena kesehatan lansia adalah tentang kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Kalau daun bawang bisa membuat darah terlalu encer, maka sayur berikutnya punya bahaya yang berbeda. Teksturnya lembut, rasanya segar, dan sering kita anggap aman untuk sop pagi. Padahal, bila dimakan berlebihan bisa mengganggu keseimbangan hormon dan membuat otak cepat lelah. Mari kita bahas tentang kol. Bapak Ibu pernah merasa pusing atau lemas setelah makan sop kol di pagi hari? Banyak orang menganggap kol adalah sayur paling aman karena rasanya ringan dan mudah dicerna. Tapi bagi beberapa lansia, justru setelah makan kol tubuh terasa berat, kepala berputar, dan muncul rasa capek tanpa alasan. Saya pernah menemui kasus seperti ini pada Ibu Rukmini, 68 tahun dari Bandung. Setiap pagi beliau sarapan dengan sop kol dan tahu kukus. Selama berbulan-bulan, ia merasa baik-baik saja, sampai suatu hari lehernya terasa tegang dan suaranya agak serak. Setelah diperiksa, kadar hormon tiroidnya menurun. Tubuhnya mulai lambat bereaksi, cepat mengantuk dan berat badan naik. Ternyata kol yang ia makan setiap hari berperan dalam perubahan itu. Bapak Ibu, kol mengandung zat alami yang disebut goitrogen. Zat ini bisa menghambat penyerapan iodium yang dibutuhkan kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon. Hormon tiroid berfungsi mengatur kecepatan metabolisme tubuh, termasuk cara otak bekerja dan jantung memompa darah. Jika hormon ini berkurang, metabolisme melambat, detak jantung melemah, dan aliran darah ke otak jadi kurang lancar. Pada usia lanjut, gangguan seperti ini bisa membuat tubuh cepat lelah dan pikiran mudah kosong. Saya tidak mengatakan kol harus dihindari, Bapak Ibu. Kol tetap bisa bermanfaat jika dimasak dengan cara yang tepat. Jangan makan mentah dalam bentuk lalapan, karena goitrogen masih aktif. Rebus atau tumis hingga matang agar zat penghambat iodium berkurang. Dan yang lebih penting, imbangi dengan sumber iodium alami seperti ikan laut, udang, atau garam beriodium. Dengan cara itu, kol bisa tetap dinikmati tanpa membahayakan keseimbangan hormon. Kalau penjelasan ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa klik tombol suka supaya lebih banyak lansia tahu hal penting ini. Saya senang kalau ilmu kecil seperti ini bisa membantu banyak orang di usia senja. Ibu Rukmini akhirnya mengubah kebiasaannya. Ia tidak lagi makan kol setiap pagi, melainkan hanya 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan, lehernya kembali normal dan energinya pulih. Saat kontrol terakhir, beliau tersenyum dan berkata, ternyata sehat itu bukan soal banyak makan sayur, tapi tahu mana yang cocok untuk usia saya. Bapak Ibu, tubuh lansia bekerja seperti mesin lama yang perlu bahan bakar sesuai kapasitasnya. Makanan sehat tetap bisa jadi beban bila tidak disesuaikan dengan kondisi. Maka dari itu, jangan ragu untuk memperhatikan sinyal tubuh. Kalau setelah makan kol terasa lemas, pusing, atau mudah mengantuk, itu mungkin tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini, tulis ya di komentar supaya saya tahu apakah topik tiroid dan metabolisme ini perlu saya bahas lebih dalam di video berikutnya. Karena ternyata, banyak gangguan ringan yang awalnya dianggap biasa justru berasal dari kesalahan kecil di dapur kita sendiri. Dan kalau kol bisa mengacaukan hormon tubuh, maka sayur berikutnya terlihat ungu cantik dan sering dianggap lembut untuk pencernaan, tapi diam-diam bisa mengganggu tekanan darah dan tidur malam. Mari kita bicarakan tentang terong. Sayur yang sering menemani sambal tapi menyimpan rahasia tersembunyi bagi kesehatan lansia. Di pasar tradisional setiap pagi, pemandangan yang sama selalu terlihat.
Ibu-ibu lansia memilih terong ungu dengan senyum tenang. Warnanya cantik, harganya murah, dan teksturnya lembut saat digoreng. Banyak yang percaya terong baik untuk pencernaan karena tidak berat di perut. Tapi kenyataannya, di usia lanjut, efeknya bisa jauh berbeda dari yang dibayangkan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Pak Darmo, 73 tahun dari Solo. Setiap malam beliau makan sambal terong goreng. Katanya, itu kebiasaan sejak muda dan membuatnya cepat kenyang tanpa makan nasi banyak. Namun beberapa minggu belakangan, ia sering sulit tidur. Dadanya berdebar, dan kepalanya terasa berputar begitu bangun pagi. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya tidak stabil dan kadar histamin dalam darah meningkat. Bapak Ibu, terong memang kaya antioksidan, tetapi juga mengandung zat bernama solanin dan histamin alami. Pada usia muda, tubuh kita bisa memetabolisme kedua zat ini dengan cepat. Namun pada lansia, proses itu melambat. Solanin dapat memengaruhi sistem saraf, membuat sinyal otak menjadi lebih sensitif dan menimbulkan perasaan gelisah atau pusing ringan. Sedangkan histamin bila menumpuk bisa mempersempit pembuluh darah kecil sehingga tekanan darah naik dan jantung berdebar. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa sulit tidur setelah makan terong di malam hari tanpa tahu penyebabnya. Selain itu, cara memasak terong juga menentukan dampaknya. Terong yang digoreng dalam minyak panas menyerap banyak lemak. Lemak ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan memperberat kerja jantung, terutama bagi yang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Karena itu, saya selalu menyarankan terong dimasak dengan cara dikukus atau ditumis ringan, bukan digoreng sampai kecoklatan. Saya masih ingat bagaimana wajah Pak Darmo berubah setelah kami berdiskusi panjang. Ia menatap saya dan berkata, "Jadi terong yang saya anggap sehat malah bikin saya sulit tidur ya, Dok?" Saya mengangguk pelan dan menjawab, "Tidak salah makan terong, Pak, yang penting waktunya tepat. Makanlah di siang hari, bukan malam, supaya tubuh sempat memprosesnya sebelum tidur." Ia tersenyum lega dan berjanji akan mengganti menu malamnya dengan sayur bening. Kesehatan lansia memang sangat bergantung pada pengaturan kecil seperti ini. Bukan hanya jenis sayur, tapi juga waktu makan, cara masak, dan kemampuan tubuh mencerna. Setelah seminggu mengganti kebiasaannya, Pak Darmo datang lagi dan berkata tidurnya kini lebih nyenyak. Hanya dengan mengubah waktu makan, tubuhnya kembali terasa ringan dan pikirannya lebih jernih. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin tetap menikmati terong, silakan. Tapi pilih waktu yang tepat. Jangan makan di malam hari, hindari digoreng, dan seimbangkan dengan sayur hijau lain seperti bayam atau labu siam. Tubuh akan terasa lebih tenang dan jantung bekerja lebih stabil. Namun Bapak Ibu, sayur berikutnya jauh lebih sering menimbulkan masalah daripada terong. Rasanya khas, baunya kuat, dan justru paling disukai para pria lansia karena dianggap bisa menambah stamina. Padahal, efeknya terhadap ginjal bisa sangat berat. Mari kita bahas tentang petai dan jengkol, dua sayur favorit yang diam-diam bisa menjadi beban besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan aroma petai dan jengkol. Bagi banyak orang Indonesia, dua bahan ini bukan sekadar makanan, tapi kenangan masa muda. Di kampung, makan nasi hangat dengan sambal jengkol atau petai goreng terasa seperti pesta kecil di rumah sendiri. Tapi di usia lanjut, kebiasaan ini bisa menjadi bumerang diam-diam bagi ginjal dan jantung. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Hasan, 71 tahun dari Depok. Ia pensiunan sopir bus, tubuhnya masih kuat dan semangat hidupnya tinggi. Setiap minggu, ia punya ritual makan petai goreng bersama teman-temannya di warung dekat terminal. Tapi suatu hari, ia datang ke klinik dengan keluhan perut kembung, pinggang terasa nyeri, dan air kencingnya keruh. Pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya menurun, kadar asam uratnya tinggi, dan tubuhnya mengalami dehidrasi ringan. Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata ia rutin makan petai 3 kali seminggu. Petai dan jengkol mengandung senyawa asam jengkolik dan purin yang tinggi. Pada tubuh muda, ginjal masih mampu menyaring dan membuang sisa zat ini dengan mudah. Tapi pada lansia, ginjal sudah menua, penyaringannya melemah, dan cairan tubuh berkurang. Akibatnya, sisa metabolit dari petai dan jengkol menumpuk, membentuk kristal kecil yang dapat mengiritasi saluran kemih atau bahkan menyumbat pembuluh halus di ginjal. Kondisi ini sering disebut nefropati jengkolik. Selain itu, dua bahan ini juga bersifat diuretik alami, membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Bila tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup, tubuh bisa kehilangan cairan, darah menjadi kental, dan tekanan darah meningkat. Kombinasi dehidrasi dan gangguan ginjal ini bisa memicu sakit kepala, nyeri punggung, bahkan risiko stroke ringan. Banyak lansia yang mengira hanya masuk angin, padahal ginjal mereka sedang berteriak minta tolong.
Saya masih ingat kata-kata Pak Hasan waktu itu. Suaranya pelan dan matanya menunduk. Saya kira petai bikin kuat dok, ternyata malah bikin capek. Saya jawab, Bapak tidak salah. Petai memang punya manfaat, tapi tidak untuk dikonsumsi berlebihan di usia lanjut. Dalam jumlah kecil, petai memang bisa membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kadar gula darah. Namun pada tubuh lansia, efek diuretik dan purinnya lebih dominan daripada manfaatnya. Bapak Ibu masih bisa menikmati petai dan jengkol, tapi dengan cara yang lebih aman. Jangan makan lebih dari sekali seminggu, dan pastikan tubuh terhidrasi dengan cukup. Hindari memakannya bersamaan dengan ikan asin, sambal pedas, atau makanan tinggi garam, karena kombinasi ini akan memperberat kerja ginjal. Dan yang paling penting, selalu perhatikan warna urine. Bila warnanya pekat atau terasa nyeri saat buang air kecil, segera perbanyak minum air putih dan hentikan konsumsi petai atau jengkol untuk sementara. Pak Hasan kini sudah jauh lebih sehat. Ia masih sesekali makan petai, tapi selalu minum 2 gelas air putih setelahnya. Setiap kali kontrol, ia tersenyum sambil berkata, "Saya masih bisa makan enak, tapi sekarang lebih tahu batas." Dan itulah inti dari kesehatan lansia. Bukan berhenti menikmati hidup, tapi belajar menyeimbangkan antara selera dan keselamatan tubuh. Kalau Bapak Ibu juga penggemar petai atau jengkol, tulis di komentar. Seberapa sering Bapak Ibu memakannya? Saya ingin tahu apakah kebiasaan ini masih populer di daerah Bapak Ibu. Karena setelah petai dan jengkol, masih ada satu sayur yang jauh lebih sering dianggap netral, padahal bisa memicu pusing dan tekanan darah tidak stabil bila disantap setiap hari. Warnanya hijau pucat, sering jadi lalapan, dan nyaris ada di setiap meja makan orang Indonesia. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir, bahas tentang timun. Bapak Ibu, setelah kita membahas semua sayur yang tampak sehat tapi bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi kesehatan lansia, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Bukan sayurnya yang salah, tapi tubuh kita yang berubah. Di usia 60, 70, metabolisme mulai melambat, pembuluh darah menua, dan ginjal tidak sekuat dulu. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar makan banyak sayur, tapi makan dengan bijak dan penuh kesadaran. Saya sering bilang kepada pasien saya, sehat itu bukan tentang berpantang segalanya, tapi tahu kapan dan bagaimana tubuh memberi tanda. Kalau setelah makan suatu sayur, tubuh terasa lemas, pusing, atau tidur tidak nyenyak, jangan abaikan. Itu sinyal kecil dari tubuh yang sedang berusaha bicara dengan kita. Saya ingin Bapak Ibu jadikan pengetahuan hari ini sebagai bekal, bukan ketakutan. Atur waktu makan, masak dengan cara sederhana, minum cukup air, dan selalu dengarkan tubuh sendiri. Dengan langkah kecil seperti ini, Bapak Ibu bisa menjaga keseimbangan dan mencegah stroke atau gangguan pembuluh darah di usia lanjut. Kalau video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman seusia Bapak Ibu, agar lebih banyak lansia memahami cara makan yang aman untuk kesehatan. Tulis juga di komentar, sayur apa yang paling sering Bapak Ibu makan setiap hari, supaya kita bisa bahas bersama di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga tubuh, dan jaga semangat.